Nadiem Makarim menyampaikan kabar gembira akan adanya tunjangan guru P3K di tahun 2022 yang akan dialokasikan melalui dana alokasi khusus. Artis Aldi Taher ikut memberikan komentar peringatan Gus Miftah untuk pedangdut Saipul Jamil. Halo viewers JPNN.com, balik lagi bersama kami dalam Reaksin JPNN.com. Ada cerita di balik. Balik lagi pastinya sama gua Sergi dan sebelah gua bidadari dari JPNN, yaitu Ganti mulu dah kau. ya, iya, Sultan. Saya Tika Biantoro. Apa tuh namanya, primadona JPNN. Primadona JPNN. Ya. Kalah ya. Kali ini kita bacain berita apa aja sih yang populer? Guys, seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler di JPNN. Salah satunya dalam satu pekan. Salah satunya soal penangkapan komika kondang Coki Pardede. ini lagi viral Selanjutnya, banget ini. Ada yang satunya. Ada satu lagi sosok manusia yang memang tidak diterima sana sini tapi diterima juga ada sebagian, yaitu Saipul Jamil. Pokoknya selengkapnya hanya di Reaksin JPNN.com. Ini dia. Oke, kita awali dengan membaca berita populer yang kelima. Biarkan saya yang baca ya. Iya, silakan. Ini sangat menggemparkan juga. Sensitif. Sensitif. Karena ini masuk ranah orang lain gitu kan. ranah. Jadi headline-nya seperti ini. Urusan Merasa orang jago dengan agama, Novel Bak Mukmin, Sekjen PA 212 itu singgung ibadah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Ibadah orang loh ya. Ibadah disinggung. orang disinggung. Kita baca selengkapnya ya. Oke, Singkatnya seperti ini. Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bak Mukmin meminta politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin segera menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Berarti kayak masih lanjutan dari vonis Habib Rizik yang kemarin itu ya? Ya, Jadi, intinya vonisnya itu dinilai adalah sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Padahal kita kan bisa melihat dalam paradigma hukum, paradigma kasusnya kan bisa kita lihat. Iya. Karena memang embelnya Habib Rizik sebagai habaib dan ulama, jadi kita nggak bisa bilang kriminalisasi ulama. Mesti Ya kan? itu Ya kalau terbukti misalkan melanggar hukum. ada seorang guru mukul anak muridnya, nampar anak muridnya, terus dipenjara, berarti kriminalisasi guru. Oh iya juga. Kan nggak bisa juga. Ya jadi seperti itulah. Oke, Novel Bak lanjut. Mukmin seperti itu. Nah, intinya Novel menyatakan Kapitra sebagai praktisi hukum seharusnya bisa membedah perkara pidana yang menjerat Habib Rizik Syihab. Intinya beliau masih tidak terima bahwasanya HRS ini kena kriminal. Dan kasusnya ini kan juga mereka masih tetap berusaha untuk mengajukan pra peradilan Nah, selanjutnya iya, ya. makanya seadil-adilnya gitu. Agar kasusnya ini ditinjau ulang oleh hakim yang menjatuhkan vonis 4 tahun Iya. penjara kepada Habib Rizik. Iya, lagi pula Habib Rizik Gitu. kan sudah punya Pak Aziz Yanuar, ya kan? Oh, iya. Kenapa beliau? Tapi emang dari kemarin kubu Habib Rizik sama Kapitra itu emang lagi panas ya. Sebelumnya kan mereka saling beradu nih, Ya, ditantangin ya, buat benar. bikin partai. Ya. Kemudian dibalas tuh sama Suruh si bubarin Novel Bak PDIP. Mukmin. Bubarkan saja PDIP karena dianggap sebagai sarang koruptor. Iya, oke siap. Gitu. Ya apa bedanya koruptor sama Etit. ya, udah pokoknya gitu. Nah, yang di highlight di berita ini bahwasanya ibadahnya Pak Jokowi, sholatnya Jokowi sama Ma'ruf Amin, puasanya Ma'ruf Amin sama Jokowi, amalnya Jokowi dan Ma'ruf Amin itu sama aja, blas nggak ada nilainya, karena beliau sudah mengkriminalisasi ulama dan para habaib, kata Pak Novel. Berarti kalau sholat ini kali ya, laporan, update status. Iya. Ya Ya, kan? Pak Jokowi kan nggak tahu apa-apa, gitu kan. Ini kan ada laporan, ada yang lapor ke polisi ke meja hijau dan itu beres gitu kan. Dan sudah divonis, sudah menjalani hukuman. Iya. Ya intinya mau bagaimanapun juga ya kita nggak bisa menyinggung ibadahnya orang lain dan lain-lain. Ya, ini bikin Ya. gemes. Gemas sekali. Nah, intinya seperti itu sih. Ya. Menurutmu komentarnya apa sih? Sebelum kita netizen dulu bacain. deh, netizen Oh, dulu. netizen Nanti saya dulu. komentarnya nggak kelar-kelar. Oke. Netizen juga gemes nih. Sudah ibadah ini dari Aris Dwi Sulistiawan. Wih. Saya kenal. Sudah. Ibadah urusan masing-masing, nggak usah bertengkar di dunia maya. Iya. Semoga Habib Rizik bisa menghadapi dan menyelesaikan hukumannya dengan lapang dada. Nah, kayaknya Habib Riziknya lapang dada deh. Iya, tapi nih pembelanya enggak. Pembelanya. Ya kan? Atau karena terlalu loyal sama Habib Rizik. Ya bisa jadi ya itu Kalau karena menurut kamu gimana sih, Sar? cinta buta sih menurut saya. Iya. Cinta buta. HRS-nya juga kayak ya dia skut-skut aja santai-santai aja sih sebenarnya. Tapi kan lu nggak tahu di belakang penjara
ngapain, ya kan? Kita justru sama-sama nggak tahu. justru itu kalau perihal kita yang nggak tahu nggak usah dibahas. Ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya adalah kalau urusan agama itu adalah urusan benar-benar Pribadi, personal masing-masing. antara lo dan Ya, Tuhan. jadi saya sangat setuju beribu-ribu juta setuju dengan Pak Aris Dwi Sulistyo. Makasih ya Pak Aris. Siap, makasih. Teman-teman bisa komentar juga, oke? Case close. Berita keempat nih Sergi. Silakan, Masuk berita kalian, keempat ini Anda yang baca saat ini. datang dari PNS ya. PNS. Ini kesejahteraan guru, menyangkut kesejahteraan guru Wah, ini P3K. berita segar namanya. Judulnya adalah kejutan Mas Nadiem soal tunjangan guru P3K atau PPPK 2021. Alhamdulillah ya. Kalau udah ada kata alhamdulillah itu kan biasanya kalau menyangkut kesejahteraan Suatu hal, ada kenaikan angin segar, gaji atau angin apa segar. gitu kan. Tapi di sini adalah intinya Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyampaikan kabar gembira akan adanya tunjangan guru P3K di tahun 2022 yang akan dialokasikan melalui dana alokasi khusus non-fisik. Jadi kan 2022 mendatang ini akan ada banyak guru-guru yang pensiun. Kemudian dananya dialokasikan khusus untuk membantu kesejahteraan guru-guru P3K. Ini menarik sekali ya, kita baca lengkap. Oke. Karena kan dari kemarin kan guru-guru P3K emang berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan ya disamaratakan lah ya dengan PNS begitu. Dia menjelaskan ada anggaran aneka tunjangan guru pada 2022 nanti yang memang mengalami anggaran untuk 2022 itu memang menurun karena banyak guru yang pensiun. Jadi anggarannya dialokasikan untuk tunjangan guru-guru P3K. Nah, menurut Nadiem, tunjangan guru P3 2021 non-fisik ini juga akan diprioritaskan kepada 3 hal pokok lain, yakni ada penyaluran bantuan operasional sekolah, terus ada juga Berarti ini nyambung ya. Kemarin kan beritanya Pak Nadiem tuh pengen berusaha untuk P3K ini kan. Terus ternyata soalnya masalahnya krusial nih, ada honorer, ada P3K, ada guru PNS, dan mereka merasa sama-sama kerja tapi kok susah ya, jadi kayak ini makanya kan ada sertifikasi, ada masuk CPNS, seleksi-seleksi itu kan, cuman mereka kayak dari pihak honorernya, kami kan sudah mengabdi lama masih harus disuruh ikut tes CPNS gitu kan. Terus ada kebijakan ketiga ada untuk penggunaan BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Dan kemudian bisa untuk pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, ada biaya langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Intinya semuanya buat kegiatan-kegiatan. Jadi kalau misalkan mungkin ada peningkatan kinerja atau peningkatan kemampuan guru ya. Misalkan guru bahasa Inggris dia butuh sertifikasi TOEFL, IELTS gitu, mungkin bisa dibiayai dari dana itu. At least ini adalah sebuah angin segar bagi para penunggu. Nunggu tunjangan seperti ini ya. Iya, bener, dan ini termasuk aku juga menunggu tunjangan. Anda berminat menjadi guru? Tunjangan dari suami aja udah. Anda jadi guru kehidupan saya aja. Asik, masuk kan pemirsa. Oke, kita bacain Komentarnya. Wah, asik. Ada Ardisa Parahita. Saya bacain ya. Boleh bacain. Komentarnya dari Kak ya, ini ya, perempuan ya. Ardisa. Kak Ardisa Parahita. Siap. Asik, tunjangan lebih gede, hore hore hore. Wah, kayaknya dia nih penunggu tunjangan juga nih salah satunya nih. Atau mungkin guru honorer yang sudah berjuang ikut CPNS terus kemudian dia diterima. Seneng banget, selamat ya. Mantap. Tunjangan ya. Tapi emang sih ini tuh harus benar-benar harus tetap diupdate ya. JPNN kan kalau udah menyangkut Kemenpan RB, CPNS, honorer itu kan emang rada getol gitu kan. Pembacanya para guru-guru honorer, P3K itu banyak sekali. Pasti karena sadar nggak setiap minggu kita selalu bacain reaction ada tentang honorer gitu ya, dan akhirnya terrealisasikan. Kalau saya mau cari tunjangan, kita ke nasi padang. Cari tunjangan. Terima kasih Pak Nadiem. Gak usah nunggu lama-lama. Oke, case close. Tidak disangka ternyata secepat ini sudah sampai ke populer ketiga. Ya, padahal aku masih pengen berlama-lama. Perasaan baru beberapa menit kita duduk ya gitu ya. Ya kalau dihitung satu segmen aja berapa nih? 2-3 menit, 6 menit lah. Iya, tapi Pak Bonjol di situ udah ayo bro. Bonjol siapa ya? Itu kameramen handal. Oh iya, makasih Pak Bonjol. Lanjut berita ketiga. Oke, berita ketiga saya yang bacain. Headline-nya seperti ini. Ari Kriting
bilang seperti ini, boro-boro beli narkoba buat bertahan hidup aja sampai jual gorengan ini. Oh, dia mengomentari berita ini ya, Coki Pardede. Kawannya, ya kan, sesama komika gitu kan. Jadi, nah, di Jakarta Ari Kritik menyayangkan munculnya kabar jaringan narkoba di kalangan komika, ya kan. Tapi heboh banget tahu ternyata itu. Jaringan ternyata bro, gitu kan. Usai Coki Pardede tertangkap karena mengkonsumsi sabu-sabu. Berapa Jadi, sih? 0,5 gram ya? Iya, tapal batas awal itu Coki Pardede kena, baru ketahuan bahwasanya ada jaringan narkoba di dalam komika. Nah, orang yang berprofesi sebagai komika di Indonesia. Enggak, jaringan komika ini ternyata ada sabu-sabunya di jaringan komika. Terusan supply-nya, kurirnya atau orang-orang nyari sabunya, nyari barang itu dari mantan kru TV. Yang khusus memang dia mensuplai para media-media. Pelaku media. Nah, kita aman kok ya. Inisialnya itu WL namanya. Oh ya, temennya yang ditangkap, yang sudah ditangkap ya, yang kabarnya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Mantan kru dan televisi dan YouTube. Oke. Dia menjadi kurir yang disebut menjanjikan sabu-sabu di kalangan para pelaku hiburan. Berarti nggak cuma Coki Pardede dong ya? Ya, ini menarik juga. Ada hikmahnya Coki Pardede berteman dengan Habib Hussein. Ya nggak? Ketangkap, nanti ntar semuanya ketangkap semua nih. Oke. Semoga dunia kita baik-baik saja, guys. Nah, dia bilang begini di Twitter. Satu komika pakai narkoba langsung saja ngecap ada jaringan narkoba, ya kan? Perasaan ada juga itu instansi yang anggotanya berkali-kali ketangkap narkoba, nggak ada tuh bilang ada jaringan narkoba dalam instansinya gitu. Maksudnya ada jaringan mungkin jaringan media kali ya. Kalau di antara komika kayaknya ya karena memang komika orang media juga, jadi ya seperti itu kali ya. Iya kan kita juga termasuk orang media, Kak Sergi. Nah itu dia gitu. Tapi saya bilang kalau ini aman ya. Kalau saya sabu. Sabu antara pagi atau malam, sarapan bubur. Cakep. Masuk Pak Bonyo, masuk ya, masuk. Nah, suami aktris Indah Permatasari ini bilang begini, boro-boro kita makin narkoba, buat bertahan hidup aja harus pakai jual gorengan. Nah, ternyata dia buka usaha gorengan. Oh iya? Pisang goreng. Oh. Baru tahu. Iya serius baru tahu. Tapi ya lebih enak sohib saya. Siapa? Sohib saya pokoknya dia jual gorengan di daerah Ciledug. Oh, ada temannya jualan ini. Mau sekalian promo? Ini komentar aja di bawah, nanti ada yang ngejawab. Oke, guys. Iya. Nah, terus meski mengkritik, Ari memastikan mendukung kinerja polisi untuk membongkar kasus narkoba. Intinya sih ke situ gitu ya. Semoga polisinya lurus berantas siapapun artis itu tetap di ini ya, karena kan ini benar-benar heboh. Coki Pardede gitu loh, yang biasanya ngasih apa sih, pemuda tersesat ya, ngasih tema-tema keagamaan. Anda memang benar-benar tersesat. Tapi dikemas yang kekinian gitu. Terus tiba-tiba Coki Pardede ditangkap narkoba. Cara pakainya tidak biasa, katanya kan melalui gitu. Ya, tapi kalau saya sih turut berduka cita ya, karena memang ini adalah tapal batasnya si Coki untuk mungkin setelah keluar dari penjara dia lebih baik lagi dan lain-lain ya. Amin, semoga. Betul. Ini yang tadinya dia agnostik bisa jadi beragama atau apa? Ya, harapanmu sama dengan harapannya netizen. Ya, mudah-mudahan. Ada Yudi Nurdiansyah, jauhi narkoba, mari bersama perangi corona. Jadi kayak nyanyi. Ya, ini ada lagunya sih. Slogan di spanduk ya. Oh iya. Slogan di spanduk kantor polisi gede, sepertinya. Dia copy paste. Ya, Anda tidak berkreatif ya. Oke, case close. Berita kedua yang kamu yang baca ya? Banyak dibaca. Kamu yang baca? Iya dong. Iya, saya suka ini. Di jpnn.com kali ini adalah berita soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini halo Pak, karena saya pernah wawancara dengan beliau gitu kan. Bukannya fokus wawancara, tapi ganteng banget sih Pak Ganjar gitu. Jadi Pak Ganjar ini, ingat itu suami orang. Iya. Oke, judulnya mobil Ganjar Pranowo berhenti di pinggir jalan. Dia menghampiri pria ini. Jadi Ganjar Pranowo itu dia kan memang dikenal dekat ya dengan Wong Cilik ya, sering belusuan lah ya. Naik sepeda terus gitu dia berhenti nyamperin orang-orang, salaman, kalau nggak makan gorengan pinggir jalan. Kayak kita lah kalau sepedahan, habis sepedaan jauh makan nasi goreng 1 piring. Beliau sangat low profile ya. Low profile kalau kita low bed. Jangan disebut. Jadi Ganjar Pranowo itu sedang melawat ke Kabupaten Temanggung untuk memeriksa serapan hasil panen petani di gudang pabrik rokok, di gudang-gudang pabrik rokok. Nah, waktu di jalan, kemudian dia meminta sopirnya untuk berhenti.
terus langsung dia turun dari mobil, jalan dong ke perkebunan itu, perkebunan tembakau, dan dia menghampiri seorang petani bernama Pak Karman yang berusia 50 tahun. Nah, waktu itu ya Anda tiba-tiba didatangi gubernur lagi enak baru ngeliat panen, lagi ngejemur gitu kan. Kok tiba-tiba ada, Pak Ganjar, selamat siang Pak. Gimana ekspresi lo? Semeringah gitu kan? lah, enak lah. Jadi ternyata kayak istilahnya bisa dikatakan sidak ya. Pak Ganjar nanya-nanya soal harga tembakau gimana, soal berapa harganya, ngejualnya di mana, dan di situ kan petaninya si Pak Karman ini curhat kalau harga tembakau belakangan kurang bagus. Nah, ternyata Pak Karman ini bukan warga Temanggung, tapi warga Wonosobo yang numpang jemur gitu. Mungkin tidak ada panas kali ya di Wonosobo, kan dingin ya. Daerah-daerah pegunungan tinggi gitu. Nah, kemudian dari situ nggak lama, udah deh habis wawancara, ya kayak kita lagi nyari berita lah. Wawancara harga berapa, dijual berapa, kemana, sekali panen berapa. Terus mungkin habis itu kan dia bisa eksekusi nih gubernurnya. Pak Ganjar habis itu bisa eksekusi dari fakta di lapangan. Jadi siapa tahu habis itu petani tembakau sejahtera. Kita mengharapkan bahwa pemimpin-pemimpin daerah seperti beliau semua ya. Pak Ganjar kapan lagi belusukan ke JPNN, Pak? Kan sudah pernah. Ya, kapan lagi? Oh ya, kapan lagi gitu. Nah, yang begini-begini nih, Pak, kan aksinya apa ya bisa disebut mencuri perhatian para warga Temanggung, Jawa Tengah dan sekitarnya, termasuk kita. Jadi gitulah ceritanya. Siapa sih yang nggak senang tiba-tiba lagi jemur di sawah terus itu dihampirin sama Pak Ganjar. Siap. Kita baca komentar ya. Ini komentar lumayan panjang nih. Woi, kenapa ngefans sama dari Pak Ganjar? Safri Ahmed Beranyi. Kita bernyanyi. Apa? Nah, dia bilang begini, Pak Ganjar memang tiap hari belusukan. Ketemu orang kampung, ketemu anak sekolah, memberi sepeda pada anak kecil dan lain-lain. Tapi tolong hasil belusukannya yang jelas, jangan cuma belusukan tapi nggak ngefek ke peningkatan kesejahteraan rakyat. Wong cilik sudah susah, jangan dipertontonkan kebaikan kayak di sinetron tapi kerja nyata saja. Lah, belusukan adalah salah satu implementasi kerja nyata, bro. Setuju nggak? Tapi nggak cuma belusukan, kalau Pak Ganjar tuh bilangnya gini loh, Pak Ganjar kok main Twitter mulu lah, ini main Twitter kan termasuk kerja. Lah iya. Banyak laporan yang melalui media sosial mereka. Pak Ganjar emang aktif juga di Twitter, Pak. Pak Ganjar waktu itu pernah wawancara di salah satu televisi atau di YouTube ya, saya lupa. Itu bilang, lah ini kan di Twitter ya, ini saya kerjanya di Twitter. Mau saya langsung bales-bales kok. Langsung saya perintahkan ke anak buah saya. Gitu. Jadi pemimpin birokrasi itu bukan semacam Tuhan ya. Bilang kun jadi langsung jadi, enggak. Ini prosesnya kan dia harus riset dulu ya ke bawah dan lain. Fakta di lapangan, kenyataan, terus teknis pelaksanaan, eksekusi dari atas, langsung. Siap. Gas. Tapi Mas Safri, kami berterima kasih Anda sudah membaca berita di JPNN dan berkomentar walaupun panjang dan top lah, saya setuju. Ada juga komentarnya Pak Darmawan Piliang. Semua harus sehat untuk bertarung 2024, tapi pilihan saya nanti aja saat pencoblosan. Ya udah Pak, disimpan aja dulu, kan masih 2024. Ini dia antusias membaca berita JPNN. Berarti, apakah Anda berharap untuk Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024? Kita lihat aja langsung besok. Nanti saja dia simpan dulu. Iya. Oke, case close. Katika, hai. Kita sudah sampai puncak berita nomor 1 yang populer. Aku masih pengen nampang lu ada. Iya, kita masih pengen temenin kalian. Kita live aja kali ya. Kapan-kapan live di YouTube lucu kali. Iya. Oke, lanjut yang berita saya pertama. Bacain ya. Boleh. Headline-nya seperti ini. Reaksi Gus Miftah tanggapi Aldi Taher yang komentari peringatannya untuk Saipul Jamil. Bilang apa emang sih? Saya juga tahu. Kita baca sama-sama. Aldi Taher. Nah, posisi Gus Miftah kan di Yogyakarta ya. Artis Aldi Taher ikut memberikan komentar peringatan Gus Miftah untuk pedangdut Saipul Jamil. Dia ngomong gini, kan udah di penjara tahunan Gus Miftah, pemakluman gimana gitu. Ente memaklumkan pedofil untuk tampil di televisi yang ada acara anak-anak kecil. Ente bilang maklum. Al-Quran ente mana kata? Ini kata Pak Novel, bukan kata saya. Bawa berita nomor 5 kamu ya. Terus apa reaksi sahabat dekat artis Deddy Kobuser itu berkomentar Aldi Taher di kolom komentar medsosnya itu. Ngomong kayak gini Gus Miftah. Baca pelan-pelan kemudian dipahami ya bro. Wah, top nih. Tapi kan emang Saipul Jamil emang ya kalau saya pribadi itu yang tadi saya itu nggak setuju kalau saya. Ya emang gitulah. Ya, netizen juga ikut mencipali Gus Miftah
yang menjawab komentar Aldi Taher. Ada yang meminta Gus Miftah untuk tidak meladeni artis yang selalu mempopulerkan hasta bismillah baca Al-Quran, rekam posting juga. Gitu. Lengkap ya. Ya, sepertinya Anda kurang fokus jadi Anda tidak paham apa maksud Gus Miftah. Tapi kan emang belakangan yang namanya Aldi Taher tuh kayak mencuri perhatian gitu loh. Udah mention Andre Taulani mau ngejual mobil, mention Raffi Ahmad buat ngebantuin lahiran. Iya, dia macem-macem lah. mengaku seperti itu karena butuh duit. Ya kan? Tapi akhirnya ditransfer. Seeking attention itu nggak baik juga ya. Terus Nah, dia bilang apa Gus lagi? Miftah menyarankan agar Saipul Jamil bersikap biasa saja gitu loh. Terus taubat dan memohon ampun kepada Allah, bersyukur masih bisa dikasih kesempatan untuk keluar lagi, hidup lagi, menghirup udara lagi, bertemu sama keluarga, sanak saudara dan fans ya kan. Karena kan yang kita ketahui adalah dia ditolak oleh masyarakat dan juga TV yang menayangkan dia setelah keluar itu kan juga pada diboikot ya. Kok diboikot apa sih, dikecam lah karena kok masih ngasih ruang untuk pelaku pedofil. Ya, itu dia. Tapi di highlight yang paling keren ini Gus Miftah ngomong gini, dia berdoa semoga Allah menerima tobat Saipul Jamil. Amin. Ya kan? Dia juga memahami semua orang baik punya masa lalu, ya kan? Oh iya. Jadi lebih baik mantan orang buruk daripada mantan orang baik. Mending mantan preman daripada mantan ustadz. Nah, itu dia. Terus headlight yang terakhir dia bilang, ingat Anda itu bukan korban, tapi Anda itu pelaku. Ini nampol juga ya. Dia udah tinggi, jatuh lagi. Ya, jangan berbuat kalau tidak mau berakibat. Ya. Oke, ini ada komentar dari Nastain. Siap. Waduh, ada ininya, cengkoknya. Kol-kolah. Gus, biarlah Bang Ipul hidup di masyarakat seperti biasa. Dia sudah nebus kesalahannya kok di penjara. Saya yakin Bang Ipul akan lebih baik dari sebelumnya. Jangan dibully, kita awasi saja. Bang Ipul itu manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Siap. Emangnya yang ngomong malaikat yang tidak makan dan minum selagi masa ada lapar dan haus pasti memiliki dosa. Dia bukan malaikat, bukan nabi dan bukan rasul. Jadi punya dosa ya wajar saja. Sebaiknya orang yang punya dosa itu menyesali dan bertaubat. Jangan ngomong korbannya akan trauma kalau lihat Bang Ipul. Malah dia senang bisa memenjarakan Bang Ipul. Ingat Gus, sampean panutan wong akeh. Jangan ngompor-ngompori ya. Panjang. Baca sendiri deh. Ya pokoknya ya Gus Miftah udah bilang baca baik-baik, pahami ya bro. Nah itu. Pahami. Gitu. Kalau saya sih udah dapat bahwasanya Gus Miftah ini mendoakan semoga Allah terima taubatnya Saipul Jamil dan jangan merasa dirinya menjadi korban dengan penilaian masyarakat seperti itu. Karena beliau yang melakukan soalnya kan. Ada yang komen lagi nih, Pak Toto Suwarto. Toto Suwarto, bacain deh. Ya oke, Toto Suwarto ngomong gini. Yang terpenting jangan diulangi lagi. Nah, kalau diulangi lagi tak ada ampun. Bang Ipul harus berkelakuan baik, jangan bangga dan lain-lain. Biasa saja, harusnya jangan berlebihan. Nah. Catat, mungkin itu bisa menjadi salah satu cara. Tapi kan yang jadi masalah adalah yang berlebihan itu adalah penerimaan dari masyarakat ya. Itu yang dia keluar terus itu langsung dikalungin itu. Ya, terus, kayak pahlawan habis menang Olimpiade gitu. Ada meme-nya disandingin sama Pak Prabowo. Iya, kan. Nah itu. Gimana gitu? Mungkin dia juga nggak mau Saipul Jamil ya, tapi masyarakat atau fans-fansnya itu yang. Tapi fansnya kemarin aku sempat sekilas gitu ngeliat live-nya. Saipul Jamil tetap masih ada Bang Ipul nyanyi dong, itu masih menerima baik gitu loh para fans-fansnya pas waktu live di TikTok kan. Sempet-sempetnya saya nonton live-nya TikTok Saipul Jamil. Tapi keren. Ya udah. Punya fans sendiri lah. Punya fans sendiri. Oke deh, itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com sangat populer minggu ini. Jangan lupa buat kamu yang ada di rumah untuk selalu nonton YouTube jpnn.com. Dari kelima ini, 5 berita ini, yang mana yang paling kamu favoritin? Tadi apa ya? Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. No offense. Pak Ganjar belusukan. Ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like. Bila mana video ini bermanfaat, tolong di share ke grup Anda, grup keluarga, grup mahasiswa atau grup ya siapapun lah yang rame-rame. Bahwasanya ini loh ada JPNN, ada reaksi JPNN dan berita-beritanya top-top semua. Jangan lupa juga download aplikasi jpnn.com. Di Play Store. Anda bisa komentar juga dan kita bisa bacain komentar. Berita-berita setiap harinya ya. Tentunya. Bila mana ada salah kata, kalam yang kurang baik, ya, amalan yang kurang baik untuk kami dan semua netizen, untuk viewer semua, kami mohon maaf ya. Seluruh kru reactionjpnn.com ya, menyinggung perasaan dan lain-lain. Oke. Saya Sergi. Saya Tika. Dadah. Kami pamit.